Baik, shalom, selamat malam untuk bapak-bapak, penatua diaken. Malam hari ini saya akan membahas bahan yang akan kita khotbahkan di dalam minggu ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-13. Untuk itu seperti biasa diharapkan supaya bapak-bapak lebih dulu berdoa minta pimpinan Tuhan untuk dapat memahami bagian daripada firman Tuhan yang akan dipelajari dan yang akan disampaikan. Setelah itu nanti baca dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Setelah dibaca semua ayat itu baru kemudian bisa memperhatikan penjelasan yang saya buat dalam bentuk tulisan dan sudah dikirim di grup ini sebelumnya. Tema yang kita akan bahas adalah tetap berbicara tentang dosa dalam jemaat berdasarkan tema yang memang ada di dalam perikop itu. Nah, saudara, di situ saya bagi 3 garis besar dalam pembahasan itu, yaitu saya bagi dalam huruf ABC. A itu adalah di dalam pasal ini Rasul Paulus mempersalahkan jemaat Korintus atas kedekatan mereka dengan orang yang berzina dengan anggota keluarga sendiri. Dan Paulus memerintahkan mereka supaya orang yang melakukan dosa tersebut dikucilkan dan diserahkan kepada iblis. Itu di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sedangkan di bagian B, Paulus menasihati mereka perihal kekudusan Kristiani dengan cara membuang ragi yang lama. Itu dibahas dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dan bagian C adalah menuntun mereka agar menjauhkan diri bahkan dari percakapan kotor di antara orang-orang Kristen yang bersalah melakukan kejahatan keji dan menjijikan. Itu ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Dan nanti ada kesimpulan di bagian akhir. Saya ada 2 poin di situ. Dan mari kita perhatikan mulai dari bagian yang pertama. Di dalam pasal ini, saudara, seperti saya katakan tadi, ada 3 hal yang Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Yaitu di dalam ayat 1 kalau saudara perhatikan bahwa diceritakan ada satu dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari jemaat di Korintus. Dikatakan dosa itu bahkan hampir tidak pernah terjadi di kalangan orang-orang yang tidak percaya pun di zaman itu. Maksudnya bahwa ada seorang dari antara jemaat yang dikatakan dia hidup dengan istri ayahnya. Nah, ini tidak juga kita salah mengerti bahwa seolah-olah dia hidup dengan mamanya. Bukan, tetapi ada sebuah kebiasaan di zaman itu bahwa orang-orang Yahudi memang mereka selain memiliki istri sah, mereka kadang memiliki gundik gitu ya. Seperti Salomo, seperti Daud kan memiliki gundik-gundik gitu ya. Tetapi itu pun diperhitungkan sebagai memang istri ayahnya. Artinya bukan ibu kandung dari anak ini, tetapi itu wanita simpanan mungkin ayahnya, dan dia malah juga hidup dengan itu selayaknya suami istri. Nah, di dalam konteks inilah diceritakan tentang ada orang yang berlaku seperti itu. Tetapi kalau sudah perhatikan ayat yang kedua, orang ini kelihatannya sombong. Artinya bahwa walaupun dia ditegur ya atas dosa yang mencolok ini, tetapi karena dia orang yang mungkin berpengaruh dalam jemaat, dia fasilida, dia orang juga yang punya pengaruh dalam pengajaran, dan dikatakan dalam ayat 2 bahwa ya dia tetap saja dibiarkan begitu saja dan diikuti oleh jemaat-jemaat yang lain. Nah, itu sebabnya pada ayat 2 dijelaskan bahwa terhadap kecemaran yang terjadi di tengah-tengah jemaat, maka sikap orang Kristen di dalam ayat 2 itu dikatakan harusnya kita berduka cita. Ya. Jadi keadaan itu yaitu satu dosa yang dilakukan di tengah-tengah jemaat. Jangan kita pandang itu sebagai sesuatu yang biasa, lumrah saja manusia itu hidup dalam dosa. Tetapi diberitahukan di sini kita harus memiliki semacam pengertian di dalam kerohanian kita bahwa di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, dalam jemaat Tuhan, jika ada yang melakukan dosa yang mencolok, satu perbuatan dosa yang nyata-nyata yang kelihatan, itu seharusnya membuat kita berduka cita. Artinya apa? Suatu kesedihan rohani atau penyesalan yang mendalam di hadapan Tuhan atas dosa-dosa itu. Jadi
tidak bisa dianggap itu sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Kan semua orang berbuat dosa, toh memang kenapa? Tidak bisa. Ada kesedihan rohani. Jika anak Tuhan, dia sudah anak Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tetap masih mau hidup di dalam dosa, dalam kebiasaan-kebiasaan lama. Harusnya ada kesedihan rohani terhadap hal-hal yang demikian. Yang kedua, masih dalam ayat yang kedua dijelaskan bahwa menjauhkan orang itu dari tengah-tengah kamu. Dari tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus dikatakan. Maksudnya apa bagi kita sekarang? Maksudnya menyatakan sikap kita yang tidak suka terhadap dosa yang diperbuatnya. Jadi artinya kita harus menunjukkan bahwa kita sendiri tidak suka, tidak setuju terhadap apa yang dia perbuat. Kalau ada sebuah perbuatan dosa yang mencolok, yang nyata-nyata dikerjakan tengah-tengah jemaat, maka kita harus bersikap bahwa kita tidak setuju loh dengan yang kamu perbuat. Kenapa? Justru ini cara kita sebagai anak Tuhan untuk menolong ya orang-orang yang hidup di dalam dosa agar jangan dia merasa nyaman dengan berbuat dosa yang demikian. Harapan kita adalah bukan memusuhi dia, tetapi supaya dia bertobat, supaya dia sadar bahwa dia tidak disetujui dengan cara itu. Kita menyatakan sikap tidak setuju, tidak suka, supaya dia merasa tidak nyaman sebagai anak Tuhan, tetapi dalam dosa. Itu semacam hukuman moral yang kita perlu berikan, memang membantu saudara-saudara kita untuk mereka lepas dari jerat dosa yang demikian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayatnya yang kelima saya lompat, 3 dan 4 saya tidak bahas. Ayat yang kelima dijelaskan bahwa orang yang berbuat dosa yang mencolok, yang tidak mau ditegur dan semakin menjadi-jadi melakukan dosanya, kita serahkan saja pada iblis agar binasa tubuhnya. Cukup mengagetkan ayat ini. Tetapi maksudnya di sini saudara bahwa kita serahkan orang ini kepada Tuhan sebagai hakim yang akan menegur dia dan berurusan dengan dia. Mungkin sudah diberitahu, mungkin sudah ditegur, tetapi tetap saja mempertahankan kondisi ini dan semakin mau menunjukkan ya memang kalau saya buat begini kenapa. Nah, menanggapi orang-orang seperti ini, seperti yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus adalah, ya sudah, kita serahkan dia kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita sudah kasih tahu, kita sudah berusaha untuk mengingatkan, kita sudah berusaha untuk menegur, tapi tidak diindahkan. Ya, kita serahkan pada Tuhan, karena pasti Tuhan mau berurusan kok dengan dia. Ya, dia anak Tuhan. Tuhan tentunya tidak mau dia binasa. Ya, kita serahkan pada Tuhan. Biarkan saja Tuhan sebagai hakim yang adil menegur, berurusan dengan dia. Ya, bukan dengan kita lagi. Karena kita bukan Tuhan. Kita tidak menghakimi. Kita bukan Tuhan. Kita tidak akan menghukum dia. Kita adalah saudara. Dan ketika kita sudah lakukan kewajiban sebagai saudara, namun itu tidak diindahkan, ya sudah, kita serahkan kepada Tuhan. Biarkan saja. Kita sudah tegur dan tidak dengar lagi, ya serahkan saja pada iblis. Biar saja dia hidup semakin liar, semakin jadi-jadi. Toh juga nanti dia akan berurusan dengan Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Dan biarkan cara Tuhan, itu bukan urusan kita lagi. Selanjutnya saudara, bagian yang berikut, yaitu poin B. Paulus menasihati mereka perihal kekudusan Kristiani dengan cara membuang ragi yang lama. Menarik di sini sebab saudara, pada ayat 7 ini dosa diumpamakan seperti ragi. Walaupun sedikit saja, atau kita mengerti itu ragi itu 1 sendok teh saja, itu dapat mempengaruhi seluruh adonan yang 1 baskom atau 1 loyang itu saudara. Nah, sifat dosa begitu. Walaupun hanya sedikit, bisa mempengaruhi dan merusak kehidupan kita. Ya, dengan kata lain bahwa ayat 7 ini mengajarkan kepada kita, buanglah kebiasaan lama. Apa itu kebiasaan dosa? Yaitu ragi tadi. Ya, setelah kita ikut Tuhan. Artinya bahwa jangan pernah menyepelekan dosa-dosa yang kadang-kadang kita anggap kecil. Ya, ada dosa-dosa yang dianggap kecil. Apa itu? Misalnya kompromi gitu ya. Ya, kita kompromi saja, orang berbuat sesuatu yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Allah. Kita tidak tegur, kita biarkan saja. Atau dosa kecil lain adalah mungkin ya tidak jujur, atau ya suka bohong. Akan bohong-bohong kecil-kecil, bohong dikit-dikit. Ya, ada banyak hal kadang dalam hidup ini kita anggap ini kan
dosa kecil ya, nggak berarti lah, toh nggak merugikan orang lain, ini berhubungan dengan diri saya pribadi. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu kenapa disuruh buang di ayat 7 ini. Kenapa itu jangan dibiarkan ada dalam hidup kita, sekecil apapun dosa itu. Sebab saudara, sekecil apapun dosa itu dapat membinasakan kita ke dalam neraka. Itu persoalannya. Jangan anggap ini kan ya hanya hal-hal yang tidak begitu kelihatan lah. Mungkin kita anggap itu kebiasaan bicara kotor ya. Ya, kebiasaan kita untuk dengki, iri hati, kebiasaan kita untuk menyimpan dendam. Kita anggap ini kan hal-hal sepele, hal kecil ya. Tetapi saudara ketahuilah bahwa sekecil apapun itu, bahwa itu dapat membinasakan kita ke dalam neraka. Sehingga harus dibuang dari kehidupan kita. Jangan dibiarkan ada. Nah selanjutnya saudara, di dalam ayat yang ke-8 memberi kita pengertian yang seimbang. Ayat 8 ini bagus sekali. Kenapa? Karena ada orang yang menganggap bahwa kalau sudah jadi anak Tuhan, hidup itu serba terbatas. Tidak ada kemerdekaan lagi. Jadi anak Tuhan hidup jadi kaku, jadi terikat, jadi tidak ada kebebasan dalam hidup. Siapa bilang? Ayat 8 tidak mengajarkan demikian, saudara. Di dalam ayat 8 itu memberikan kita pengertian bahwa kita hidup sebagai orang merdeka. Sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kita hidup sebagai orang bebas. Dan kita bebas dalam menikmati hidup. Kita bebas dalam menikmati berkat Tuhan. Kita pun bebas menikmati hobi kita. Kita bebas juga untuk menikmati kesenangan-kesenangan kita di dunia ini. Tuhan tidak larang itu. Tuhan tidak larang kita menikmati hidup. Tuhan tidak larang kita punya hobi. Tuhan tidak larang kita bersenang-senang dalam hidup ini. Tuhan tidak larang itu, saudara. Tetapi ada satu hal penting di sini. Bahwa semua kesenangan kita di dunia ini harus dalam kemurnian dan kebenaran. Itu kata kunci. Sebab ayat yang ke-8 mengajarkan itu. Tetap dikerjakan dalam kemurnian dan kebenaran. Artinya saudara, kesenangan-kesenangan kita, hobi-hobi kita, kebebasan-kebebasan kita yang diberikan Allah ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Allah sudah memberikan kebebasan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Jelas dikatakan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan bebas. Tetapi tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan dimakan. Artinya Allah memberikan kita kebebasan menikmati segala sesuatu. Tetapi jangan sampai melanggar firman Tuhan. Nah itu yang dijanjikan Tuhan di dalam ayat yang ke-8 dalam bacaan ini. Nah selanjutnya saudara, kita perhatikan bagian yang ketiga yaitu ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya, di mana Paulus menuntun agar jemaat menjauhkan diri bahkan dari percakapan kotor di antara orang-orang Kristen yang bersalah melakukan kejahatan keji dan menjijikan. Nah, mari perhatikan ayat 9 dan ayat 10 mengingatkan kita akan bahaya pergaulan dengan orang yang tidak sehat secara rohani. Itu. Ayat 9 10 itu berbicara tentang itu. Bahwa hati-hati, ada bahaya ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sehat secara rohani. Karena itu saudara, ayat 9-10 mengajarkan kepada kita, orang-orang yang melakukan dosa yang mencolok dalam jemaat harus dijauhi. Supaya apa? Supaya dia tahu, supaya dia sadar, dan kita pun tidak terpengaruh olehnya. Jadi artinya bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sehingga harus menahan diri, harus mengekang diri, harus berupaya untuk kita menjauhi orang-orang yang dia tidak sehat rohaninya. Dalam hal pergaulan kita batasi. Bukan tidak boleh bergaul. Tetapi kita batasi. Sebab ketidaksehatan rohaninya akan berpengaruh ke kita. Dengan membatasi itu bukan berarti kita sok suci. Bukan berarti kita mau menjauhkan diri dari orang-orang seperti itu. Tapi supaya mereka sadar. Mereka tahu bahwa mereka sedang tidak sehat rohani. Dan ini akan merusak kehidupan mereka dan juga kehidupan kita jika tetap bergaul dengan hal seperti ini. Nah, saudara, betapa beratnya berjuang meninggalkan dosa. Dan dengan demikian jangan beri peluang sedikit pun ya di dalam pergaulan dengan orang-orang yang tidak sehat secara rohani. Memang tidak ada yang sempurna kita ini. Semua orang berdosa. Kita pun tidak ada yang ya 100% lah sehat. Tetapi ya kalau ibarat penyakit ini semua orang sakit ngumpul semua ya. Tadinya saya mungkin cuma sakit satu macam, tapi karena ngumpul dengan orang yang sakit macam-macam,
komplikasi kan jadinya, itu maksudnya. Sehingga membatasi diri ini juga, menolong kita untuk itu. Nah, selanjutnya saudara, di ayat yang ke-11, ayat ini menjelaskan kepada kita jenis-jenis dosa yang mencolok itu. Apa saja dosa-dosa mencolok yang olehnya kita harus menjauhkan diri. Di situ disebutkan ada cabul, kikir, ya. Kikir itu pelit, itu dosa loh saudara. Lalu kemudian penyembahan berhala. Nah, saya kira hari ini sudah nggak zaman bicara penyembahan berhala dalam konteks perjanjian lama ya. Kita tidak sembah lagi berhala dalam pengertian kita percaya roh-roh di luar daripada Tuhan, kan enggak lagi ya. Kita enggak sembah berhala yang sifatnya jimat-jimat. Kita enggak sembah lagi berhala yang sifatnya kita masih ngantar sesajen di bawah pohon besar dan di persimpangan jalan, atau kita bawa sesajen di laut ya untuk memberi makan jin laut. Itu konteks kita berhala tidak seperti itu lagi. Tetapi berhala yang dibicarakan di sini adalah diri kita sendiri. Apa itu? Daging kita. Dimana ketika kita mengutamakan keinginan daging kita, lalu kita menyembah itu, kita menuruti itu, melakukan keinginan daging kita, dan kita tidak mau menuruti kehendak Allah, diri kita inilah berhala yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhala yang paling berbahaya yang tidak disadari manusia, itu adalah dagingnya sendiri. Dirinya sendiri. Di mana keinginan daging selalu bertentangan kepada Allah, bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Itu yang lebih ditaati, itu yang dituruti. Kesenangan daging ini yang mau dipuaskan, mau dilayani, itu berarti kita sudah memberhalakan diri kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa-dosa seperti inilah yang ditegur dalam ayat 11. Jenis-jenis seperti inilah yang harus kita buang, yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Kita sampai hari ini akan terus berperang melawan berhala yang sesungguhnya. Itu apa? Keinginan daging kita sendiri. Nah saudara, bukan hanya itu, tetapi pemfitnah atau orang suka karang cerita yang jelek-jelek tentang orang lain, kalau orang lain tidak lakukan, itu pemfitnah, pemabuk, penipu. Ya seperti inilah yang harus kita jauhkan diri. Diri kita jauhkan dari dosa semacam itu, dan kita juga menjauhkan diri dan bergaul dengan orang-orang yang senangannya itu suka melakukan dosa-dosa yang demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sifat dari dosa-dosa di atas yang akan merusak persekutuan di dalam jemaat, maka akhirnya pada ayatnya yang ke-13 Rasul Paulus mengatakan, usirlah dari tengah-tengah kamu. Ini rasanya masa sih kita usir jemaat ya saudara ya? Ini tidak mungkin. Tetapi mari kita mengerti arti dari kalimat usirlah dari tengah-tengah kamu. Nah, ini menunjukkan sikap kita sebetulnya tidak mau kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan dosa yang tetap dipelihara oleh orang-orang yang menyebut diri sebagai umat Tuhan, namun tetap hidup melayani tuannya yang lama, yaitu iblis. Menyebut diri anak Tuhan, tetapi justru yang dia layani adalah tuan yang lama. Bukan Tuhan yang sudah menebus dia, itu Kristus, tapi Tuhan yang lama, apa itu? Iblis. Dari mana kelihatan? Ya karena dia masih hidup untuk tetap mau berbuat dosa, masih mau kompromi dengan dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usirlah dari tengah-tengah kamu. Artinya kita harus bersikap tegas. Kita bersikap tidak mau kompromi. Itu maksudnya. Bukan orangnya yang kita usir, tetapi menyatakan ketidaksetujuan kita terhadap sifat-sifat itu, sehingga sifat itu yang kita usir dengan sikap ketidaksetujuan kita terhadapnya. Ini penting. Nah, inilah yang dibicarakan di dalam ayatnya yang ke-13 ini. Nah, akhirnya saudara, sebagai kesimpulan, inti dari perikop ini adalah ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, maka jangan beri kesempatan kepada hidup lama yang dapat mempengaruhi hidup kita yang sudah ditebus ini. Kalau sudah hidup dalam Tuhan, sudah serius dengan Tuhan, ambil keputusan bahwa jangan lagi kasih kesempatan terhadap hidup lama, ragi tadi, kebiasaan lama. Jangan lagi kasih kesempatan. Sebab saudara, yang membuat kita jatuh, kita tidak pernah jatuh di lubang yang baru. Kita selalu jatuh di lubang yang lama. Justru kebiasaan lama, hidup lama itu yang membuat kita jatuh kembali di situ. Oleh karena itu jangan beri kesempatan.
Walaupun kita tahu bahwa ini bukan persoalan gampang, tapi segala perkara kan kita dapat tanggung di dalam Dia, dalam Kristus. Selalu setiap hari minta kekuatan Tuhan untuk melawan setiap keinginan, setiap peluang, setiap tabiat-tabiat dosa yang lama yang akan memanggil kita lagi untuk hidup lagi di dalamnya. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita harus memurnikan diri dalam kebenaran firman setiap hari. Apa maksudnya? Nah, inilah pentingnya kita harus bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Cara bertumbuh berakar dalam Kristus adalah setiap hari kita harus baca Alkitab. Setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan rohani bagi akar rohani kita, itu apa? Firman Allah. Supaya kita terus mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, semakin kita dekat dengan firman, semakin firman mempengaruhi kita. Dan kiranya Bapak sekalian boleh mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan di minggu ini. Selamat melayani. Mohon maaf karena tidak ada kesempatan saya kasih untuk bertanya, tapi mungkin nanti pertanyaan bisa diketik saja lewat WA untuk memperdalam bagian ini. Silahkan. Namun itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita ajarkan kepada jemaat dalam sepanjang minggu ini, hari Selasa dan hari Kamis. Ya, intinya bagaimana sikap kita terhadap dosa yang masih saja ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Ya, jemaat Korintus pun bergumul dengan itu. Kita pun masih akan bergumul. Sebagai anak Tuhan dalam berjemaat masih saja akan ada dosa yang kita akan bergumul. Karena malam ini kita diajarkan bagaimana sikap kita untuk melawan dosa. Jadi kalau kita diajak pemerintah melawan virus corona, maka mari kita juga melawan dosa dengan sikap-sikap yang tadi sudah dijelaskan dalam firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan selamat mempersiapkan diri. Shalom.